Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, hari ini kalian bersama Bu Rosita belajar tematik tentang puisi dan prosa. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang puisi. Apa sih puisi itu? Puisi merupakan salah satu di antara bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif dengan menggunakan majas-majas atau gaya bahasa, misalnya kiasan atau penggambaran. Puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Pesan yang ingin disampaikan penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Makna dalam tiap barisnya bukanlah makna sebenarnya, melainkan perlu penafsiran terlebih dahulu. Ciri-ciri puisi itu antara lain memiliki rima dan irama, terdiri dari beberapa baris dan bait, memiliki makna konotatif dan pilihan kata yang imajinatif. Indonesia memiliki banyak penyair besar yang telah menghasilkan karya-karya puisi yang fenomenal, seperti Chairil Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Djoko Pinurbo, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuknya, puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama memiliki karakteristik seperti bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya, terikat jumlah bait, baris, suku kata maupun rima disampaikan dari mulut ke mulut ke dalam masyarakat. Contohnya pantun dan syair. Nah, berikut ini adalah contoh pantun dan syair. Kalian pasti sudah belajar pantun di kelas 5. Contohnya seperti ini. Nenekku ahli meramu jamu, dibuatnya ramuan dari resep rahasia. Jangan kau bosan menuntut ilmu agar hidup tetap berguna sampai hari tua. Nah, perhatikan di sini pantun sajaknya adalah atau rimanya adalah ABAB, terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempatnya adalah isi. Nah, berikut ini adalah syair. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang masa. Nah, ini perhatikan rimanya adalah A. Puisi baru. Puisi baru merupakan jenis puisi yang bebas, tidak terikat dengan aturan terkait jumlah sukata, jumlah kata, jumlah baris, rima atau sajak, ataupun jumlah bait dalam pembuatannya. Sering disebut dengan puisi modern. Ini contoh puisinya. Kampungku, indah nian kampung halamanku, kulihat sawah membentang dan gunung yang menjulang. Warna kuning buah padi bagai permata alam. Ku coba untuk telusuri jalan, untuk nikmati keindahan alam yang membentang. Timbul tanya dalam hati, akankah wajahmu senantiasa bersih? Namun, polusi, erosi mulai beraksi. Perhatikan anak-anak, di sini jumlah barisnya lebih banyak daripada puisi lama. Rima atau sajaknya juga tidak sesuai seperti dengan puisi lama. Kalau di sini belakangnya U, yang baris keduanya belakangnya G dan seterusnya ya. Kalau yang puisi lama harus kalau belakangnya konsonan konsonan K misalnya K terus ya kan. Nah, itu seperti itu. Prosa. Kalian
pasti sudah pernah mendengar kata prosa. Nah, prosa adalah sebuah karya sastra yang berbentuk cerita, tidak terikat aturan dan tidak mengandung rima. Prosa cenderung menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak terlalu menggunakan majas seperti puisi. Jenis tulisan prosa juga digunakan untuk memaparkan suatu ide atau fakta. Oleh sebab itu, prosa juga dapat digunakan dalam surat kabar, majalah, novel, ensiklopedi, surat, dan berbagai jenis media lainnya. Ciri-ciri prosa antara lain sifatnya bebas, memiliki tema, memiliki tokoh, setting, ada urutan peristiwa atau alur cerita, dan memiliki amanah atau pesan dalam cerita tersebut. Terdapat dua jenis prosa berdasarkan zamannya, yaitu yang pertama adalah prosa lama dan yang kedua adalah prosa baru. Prosa lama yaitu prosa yang masih murni menggunakan bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi budaya Barat. Dalam prosa lama memiliki karakteristik seperti berisikan cerita istana sentris atau kerajaan. Sifatnya menghibur masyarakat, tidak menggunakan struktur kalimat, dan bersifat kedaerahan. Contohnya adalah hikayat, sejarah, legenda, fabel, dan mitos. Ada beberapa ciri-ciri prosa lama, yaitu statis atau lambat perubahannya, istana sentris atau bersifat kerajaan, bersifat fantastis, bentuknya seperti hikayat dan dongeng, dipengaruhi sastra Hindu dan Arab, serta tidak mencantumkan nama pengarangnya. Nah, untuk prosa baru, yaitu prosa yang dikarang bebas tanpa aturan yang membelenggunya. Bentuk-bentuk prosa baru meliputi novel, roman, cerpen, riwayat, kritik, esai, dan resensi. Ada beberapa ciri-ciri prosa baru, yaitu dinamis atau cepat perubahannya. Kemudian rakyat sentris, mengambil cerita dari rakyat sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Realistis, berupa kenyataan, bentuknya seperti roman, novel, cerpen, atau drama. Dipengaruhi sastra barat yaitu bahasa Inggris, Jepang, ataupun bahasa lainnya. Nah, dan nama penciptanya selalu dicantumkan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengenal tentang puisi dan prosa, mari kita belajar tentang parafrase. Apa sih parafrase itu? Parafrase yaitu cara mudah mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi. Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa atau yang biasanya disebut dengan parafrase puisi, mengungkap kembali suatu puisi dalam bentuk lain, tetapi tidak mengubah makna puisi. Langkah-langkah memfrasekan puisi adalah sebagai berikut. 1. Kalian harus membaca puisinya secara cermat. Yang kedua, coba dicari kata-kata sulitnya. Kemudian yang ketiga, baru kita mengungkapkan isi puisi berdasarkan kata-kata yang sulit. Keempat, menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dalam puisi. Yang kelima, baru mengubah susunan puisi dalam bait menjadi paragraf. Nah, anak-anak perhatikan contoh puisi berikut ini. Tangisan air mata bunda, dalam senyum kau sembunyikan letihmu, derita kala siang dan malam menimpa. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Jika puisi ini kita rubah ke dalam bentuk prosa adalah sebagai berikut. Bentuk parafrase puisi tersebut ke dalam prosa
Bisa kan? Oke, Bu Ita yakin kalian sudah bisa. Semangat anak-anak ya. Oke, itu tadi pelajaran untuk hari ini.